kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke baik, setelah Ibu Ani dan Ibu Jubaidah, siapa yang mau bertanya lagi? Ayo. Silakan Bu. Ya boleh Bu. Berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulimah dari Majlis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Oke Ibu Sulimah. Galau nih Mah. Ada apa Ibu Sulimah? Gimana ya Mah kalau orang yang punya ilmu, dia belum sempat mengamalkannya tetapi sudah meninggal dunia. Masya Allah. Itulah kenapa Bu Sulimah dan yang lainnya, begitu kita punya ilmu jangan nungguin jeda nanti setahun kemudian baru mengamalkan, tidak. Begitu dapat langsung kita mengamalkannya, itulah yang Rasul ajarkan buat kita. Seandainya ada orang punya ilmu, nggak dikasih sama orang, contoh yang gampang lah, misalnya tuan pengajian yang punya ilmu kue, nggak dikasih sama orang, dia berdosa. Ya Allah. Tidak ada pengaruh buat kematian dia. Bukankah dikatakan iza matabnu adam in qata amalahu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu sekecil apapun termasuk adonan kue tadi, resep kue, dibagi sama orang lain mengamalkannya, walaupun kita meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir selama resep tadi dipakai. Jadi kalau dia misalnya, kalau sekarang baru dapat ilmu langsung mati mah nggak ada tanggung jawab. Tapi sekian lama tidak diamalkan, itulah yang tidak ada gunanya ilmu yang dia miliki. Yang berguna kalau kita berikan kepada orang lain ini, walaupun kita meninggal masih diamalkan oleh mereka, pahalanya tetap mengalir, namanya amal jariah. Ya, sudah jelas Bu? Sulimah. Makasih Mama. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu yang kita punya, kemudian kita jadikan bisnis, ya kayak mungkin kue gitu kan, kemudian dipatenkan nih, dipatenkan idenya apa segala macam, bisnisnya segala macam tanpa dibagi-bagi, itu boleh atau tidak? Itu tidak boleh. Artinya orang tadi egois. Padahal ilmu yang dia miliki itu tidak hanya dari dia, dia pun dapat ilmu dari orang. Cuman ini dunia kan. Iya, kadang-kadang di kotak-kotak ini saya yang menemukan. Betul, saya kotakan bahwa ini adalah hasil ciptaan saya. Iya, betul. Nah, itu salah. Artinya dia merasa saya yang paling hebat. Padahal tanpa Allah berikan ilmu kepada dia, maka dia tidak punya apa-apa. Jadi seolah-olah dia yang menciptakan. Dia lupa dengan siapa yang menciptakan dia. Siapa memberikan hidayah, ide-ide untuk bisa mendapatkan penemuan seperti itu ya Mas? Bahkan sebetulnya maaf, misalnya kan ntar dibikin sayembara. Misalnya bikin logo apa, sekian ribu masuk, dipilih sama dia. Seolah-olah dia yang menciptakan. Artinya apa? Mengakui ciptaan orang lain. Benar nggak? Iya, betul, sama dengan ngerti kan maksud Mama? Betul. Iya. Ayo saya baru bikin logo perusahaan ini. Nggak ada kepilih, ternyata ada yang diambil. Iya, gitu. Oke. Ya artinya dia ngambil yang orang lain ciptakan, diakui seolah-olah milik dia. Kebohongan bukan? Kebohongan. Ya. Baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Sulimah kita menuju ke Ibu siapa Bu? Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiko dari Majelis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Mangga Bu Halo nih Tiko. Mah. Ada apa Bu? Saya kan lagi belajar Al-Quran nih Mah. Nah, kadang-kadang dalam hati kita pas ketika kita sudah belajar itu ngedengerin orang baca Al-Quran kayaknya bacanya salah kayak gitu. Timbul rasa sombong kayak gitu ya Mah. Itu Pinteran gimana? gue gitu loh gitu ya. Iya, maksudnya ya salah loh bacanya kayak gitu. Kayak gitu gimana meredam hati kita jangan sampai seperti itu. Gimana ya Mah? Ya, Terima kasih. yakinkan di hati. Tidak ada yang mulia manusia, tidak ada yang sempurna manusia. Semua pasti punya kekurangan. Saya baru belajar, kedengar orang baca Quran, tajwidnya salah. Begitu banget. Boleh jadi sebagai manusia biasa terbersih thread, segera buang. Jangan dirawat. Ketemu gitu misalnya kan. Yang sentimen begitu, itu yang tidak boleh. Tapi seandainya dalam tanda kutip dia keluarga kita, anak kita, ponakan kita dalam rumah tangga kita, atau sahabat-sahabat kita di taklim,
tidak ada salahnya Anda samperin. Maaf Bu, tadi yang Ibu baca ini salah. Harusnya begini. Ini harusnya begini. Ini izhar, hukumnya begini. Misalnya, ini idgham, hukumnya begini. Kita menyampaikannya kalau dia orang dekat. Jangan sekali-kali sombong. Begitu doang. Enggak. Kita pun baru sekarang bisanya. Dulu kemana aja. Jadi jangan lupa kacang dengan kulitnya. Iya. Begitu Bu Fiko. Seperti itu ya Bu. Masya Allah. Berarti mah kalau memberikan ilmu itu amal jariah, penceramah, guru semua, sampai beliau-beliau ini wafat terus ilmunya, pahalanya dapat ya Mas? Nah cuman itu dia penyakit setan tadi yang sombong. Itu yang akan merusak amal kita. Jangan sampai ya merasa hebat. Merasa hebat ya Mah. Tatkala setan menggoda itu termasuk godaan setan. Terus ya, godaan setan. Ya Allah. Itu masalahnya Mah. Itu masalah. Itu yang harus kita redam, harus kita hilangkan dari hati kita. Kalau ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang memang kita pelajari untuk bidang kuliah kita, disiplin ilmu kita. Ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu apa gitu kan. Kan tidak mudah juga mah mengajarkan kepada orang yang juga punya kemampuan untuk berpikir. Ya, betul. Nah itu tadi, itu akan terus kita, apa kita harus mencari atau buka kursus atau apa gitu, gimana cara itu Mah? Kalau kita mencari berat. Kenapa tidak tahu selera orang? Bener nggak? Iya. Jangankan orang lain, anak kandung kita aja seleranya ilmu kemana nggak tahu. Betul, Misalnya bapaknya dokter, belum tentu anaknya pengen dokter semua. Iya. Misalnya bapaknya ahli kimia, belum tentu anaknya pengen jadi ahli kimia. Nah, itu mah, benar. Jadi bukan kita yang mencari, buatlah sebuah yayasan, buatlah sebuah perguruan. Misalnya ini kursus tentang matematika. Kursus bahasa Inggris, orang datang. Free. Masya Allah. Itu. Itu termasuk mengamalkan ilmu ya Mah. Walaupun di situ mau berbayar atau tidak termasuk mengamalkan. Kalau soal berbayar atau tidak itu kembali kepada kita. Kepada kita ya Mah. Karena yang datang murid kita itu, jamaah kita itu tidak semuanya orang yang miskin, banyak orang kaya. Iya. Harusnya saling silang. Yang kaya bayar, yang miskin gratiskan. Itu yang benar. Allah. Saling silang, saling Yang ngisi. kaya buat bayarin yang miskin untuk kebutuhan sehari-hari pada proses belajar mengajar ya Mah ya. Ya, Masya Allah. Mah, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya Mah ya. Masya Allah jamaah, tentunya hari ini kita telah simak bersama bahwa pesan Mama tadi, bahwa ketika kita saat ini sedang belajar ilmu, kita wajib mengamalkannya. Seberapapun ilmu yang kita dapatkan, jangan tunggu ilmu itu sampai menumpuk karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Dan tentunya tadi Mama juga sampaikan di awal bahwa ilmu dan iman itu harus seimbang. Orang yang berilmu wajib memiliki iman yang kuat, wajib beriman, dan orang yang beriman pun juga wajib untuk berilmu. Yuk kita perbanyak berdoa untuk memperkuat iman dan takwa kita. Silahkan Mama. Ibu-ibu dari ujung menteng, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antaranya nikmat ilmu pengetahuan. Nikmat diberikan akal yang sehat. Diberikan otak yang cerdas. Kami bersyukur kepadamu, Kau berikan itu semua kepada kami. Namun ya Allah, betapa godaan setan yang terkutuk menggoda kami. Tidak sedikit orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang punya ilmu pengetahuan, sombong dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka bangga, mereka merasa ada di atas angin, sehingga mereka semena-mena menyampaikan ilmu mereka, menganggap orang lain rendah dan hina. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Sadarkan kepada hati kami bahwa semua ilmu yang Engkau berikan kepada kami dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Sadarkan kepada kami bahwa ilmu yang kami miliki wajib kami mengamalkannya ya Allah. Oleh karena itu berikan kami kemampuan untuk mempertanggungjawabkan ilmu yang kami miliki. Berikan kami kemampuan mengamalkan ilmu yang kami miliki. Seandainya kami melenceng, sadarkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan Ibu dari Majelis Taklim Mawadah Ujung Menteng, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam